Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, tepatnya di dalam surat Al-Maidah, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-yauma," pada hari ini, kata Allah, "akmaltu lakum dinakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari di mana ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagimu agamamu. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama Islam ini. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan nikmatnya. "Wa raditu lakumul Islam madina." Sekaligus Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwasanya Allah meridhai Islam sebagai agama bagi kita. Maka syariat yang dari awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, syariat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya kaum muslimin, datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Lalu kemudian ikhwatal iman, dalam perjalanan kehidupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam dua fase yang dikenal di dalam sejarah, ada yang dinamakan dengan fatrah Makkiyah dan ada yang dinamakan dengan fatrah Madaniyah. Fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka secara umum firman Allah tabaraka wa taala Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara angsur-angsur, dalam fase ini pun dikenal dan dibagi di dalam kitab-kitab tafsir, ada yang dinamakan dengan ayat-ayat Makkiyah dan ada yang dinamakan dengan ayat-ayat Madaniyah. Satu demi satu syariat telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada fase Mekah, dari kewajiban ibadah yang kita laksanakan, semua kita meyakini dan mengetahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban salat 5 waktu itu ketika Rasul kita yang mulia Isra dan Mi'raj. Dan itu terjadi sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya fase yang dinamakan dengan Madaniyah. Kemudian diikuti turunnya syariat-syariat ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, bahkan sampai kemudian terakhir barulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi dan kaum muslimin melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dalam sejarah haji wada. Kondisi di mana Allah tabaraka wa taala menurunkan agama ini berangsur-angsur. Satu demi satu syariat telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sampailah di satu titik yang kemudian Allah tabaraka wa taala nyatakan bahwasanya apa yang selama ini diturunkan oleh Allah berangsur-angsur, satu demi satu diturunkan dan diperintahkan oleh Allah di dalam syariatnya, pada hari itu telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang membuat ikhwatal iman, di mana para sahabat ketika mendengarkan ayat yang mulia ini, bahwasanya agama yang mereka yakini, yang mereka jalankan adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan kesempurnaan agama itu juga adalah kecukupan di dalam anugerah dan karunia Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya.
dan agama yang sempurna yang Allah telah turunkan, yang telah menerangi hati dan jalan hidup mereka, adalah agama yang diridhoi oleh Allah yang telah menciptakan mereka. Hal inilah yang membuat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bergembira, senang. Karena mereka berada di sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama. Dan inilah yang mereka jalankan dalam kehidupannya, ikhwatal iman. Kebanggaan akan kesempurnaan agama, kecukupan agama. Makanya ketika ada seseorang, di dalam sebuah riwayat dikatakan, ikhwatal iman, ada hanya seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Dengan dia mengatakan, apa agama Islam? Yu'allamu kulla syai' hatta al-khira. Ini dinukilkan di dalam riwayat-riwayat. Seseorang mengatakan dan ingin memojokkan, menunjukkan kelemahan dari agama yang Allah telah sempurnakan dan agama yang telah Allah ridhoi ini. Maka kemudian dia mengatakan, apa itu Islam? Yu'allamu kulla syai'in hatta al-khira. Semua diajarkan di dalam Islam itu. Bahkan hal-hal yang sepele pun ada ajarannya di dalam agama tersebut, di dalam Islam ini. Tujuan dia mengatakan itu adalah untuk melemahkan dan memojokkan agama ini. Dan dia mengatakan hatta al-khira. Bahkan dalam urusan, buang hajat pun ada tuntunannya dalam agama ini. Dengan kata lain atau redaksi lain, mungkin dia akan bisa mengatakan bahwasanya hal-hal yang tidak penting itu ada di dalam agama kita. Kenapa sih mesti diajarkan? Kenapa sih mesti ada tuntunannya? Dengan kata yang lebih pedas lagi, mungkin mereka mengatakan, sebodoh-bodoh orang pun akan melakukan itu. Atau bahkan hewan pun akan melakukan itu. Dan memang itulah kenyataannya. Bagaimana agama kita penuh dengan adab-adab pada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang mungkin orang melihat itu adalah hal yang sepele. Tuntunan bagaimana seseorang makan, bagaimana seseorang minum, bagaimana seseorang seperti yang dikatakan tadi, hatta al-khira. Bahkan dalam urusan buang hajat, ketika dia mau buang hajat, maka dahulukan kaki kirinya untuk sebelum memasuki tempat buang hajatnya. Ketika dia keluar, dahulukan kaki kanannya. Baca ini, semua ada tuntunannya. Sehingga dia menganggap ini adalah hal-hal yang kalau dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan syai' tafih. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Namun ikhwatal iman, ketika ungkapannya ini, yang tujuannya adalah berusaha ingin memadamkan cahaya adab yang ada di dalam agama Islam ini. Lalu didengar oleh seorang yang alim dan dia mengatakan, benar. Apa yang Anda katakan benar? Di dalam Islam yu'allamu kulla syai', diajarkan segalanya, bahkan hal-hal yang sepele seperti tadi. Tahukah Anda bahwasanya hal itu menunjukkan dan menggambarkan begitu sempurnanya agama ini? Jika seandainya agama ini mengurusi hal-hal yang sepele seperti yang Anda katakan, dan Anda menganggap itu adalah kelemahan, ternyata itu adalah kesempurnaan. Karena jika seandainya agama ini mengurus hal-hal yang sepele seperti tadi, tak akan mungkin agama ini mengabaikan dan melupakan masalah-masalah yang jauh lebih penting dari masalah yang sepele ini. Justru ini menggambarkan kesempurnaan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Makanya ikhwatal iman, agama yang telah disempurnakan oleh Allah, yang telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, inilah yang harus dijadikan oleh seorang mukmin sebagai identitas dirinya di dalam hidup. Identitas yang selalu dan senantiasa dia sematkan di dadanya sebagai seorang mukmin.
Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah yang telah menurunkan syariat agama, yang memberikan kepada kami agama yang sempurna dan telah meridhai agama yang sempurna tersebut. Lalu mereka thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah, konsisten di jalan iman tersebut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Dalam ayat yang lain, qul amantu billah thumma istaqim.